Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sebuah keinginan tanpa amalan itu sama saja bualan belaka. Dengan kata lain, tidak ada nilainya. Begitu juga sebuah amalan tanpa landasan ilmu itu juga tidak ada nilainya. Juga sebuah ilmu tanpa amalan itu juga bagaikan pohon kayu yang tak berbuah. Begitu pula amalan yang dilandasi ilmu tapi tanpa keikhlasan itu juga akan membuatnya tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kehidupan ini, tindakan dan perbuatan kita tak pernah luput dari perhitungan dan balasan di akhirat kelak. Perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik, sedangkan perbuatan buruk juga akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 hingga 8 yang bunyinya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya kelak. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sekecil zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Ayat ini menjadikan peringatan bagi kita untuk selalu ingat bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan memiliki konsekuensinya di akhirat kelak. Konsekuensi tersebut bisa berupa kebaikan dan keburukan, yaitu kenikmatan surgawi ataupun siksa neraka. Bahkan sebelum itu, amalan-amalan kita di dunia ini akan mendapatkan balasan pula, seperti pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar ataupun siksaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala di atas perbuatan itu. Dari ayat itu pula kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kita harus selalu ingat akan akhirat. Sedangkan kedua, kita harus menjauhi segala perbuatan-perbuatan buruk sekecil apapun, karena setiap perbuatan akan memiliki akibatnya. Sedangkan yang ketiga, kita harus banyak melakukan amalan baik sehingga kita dapat memperoleh kebaikan di akhirat kelak. Karena yakinkanlah, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya terletak pada segala hal yang bersifat baik. Contoh nyata yang mengilustrasikan hubungan antara niat dan amalan adalah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang secara umum adalah seorang yang saleh, ahli ibadat, orang yang taat dan baik di pandangan masyarakat. Namun sangat disayangkan, ketaatan dan kesalehannya tidak serta-merta membuat dia masuk ke dalam syurga. Dan naasnya, dia harus masuk neraka karena satu amalan buruk yang dilakukan olehnya. Wanita ini adalah seorang yang memelihara kucing, yang namun tindakan kejam yang dilakukan pada kucing peliharaannya justru membawa dia terjerumus ke dalam neraka. Di dalam riwayat tersebut dijelaskan, wanita tersebut tidak memberi makan pada kucingnya dan dengan sengaja mengurung kucing itu hingga menyebabkan kucing tersebut mati di dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Alhasil akibat dari siksaan terhadap hewan peliharaannya itu, semua amalan ibadah dan puasanya itu menjadi sia-sia belaka dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, yang bahwa perlakuan buruk terhadap makhluk hidup, bahkan hewan sekalipun, dapat berdampak besar nantinya.
Siksaan yang diberikan kepada kucing peliharaan itu adalah bukti bahwa setiap tindakan memiliki dampak nyata, baik di dunia ini maupun di akhirat nantinya. Namun sebaliknya, dalam sebuah riwayat ada pula kisah di mana seorang memasuki surga karena amalan baik yang diperbuatkannya, yang juga pula melibatkan suatu hewan. Rasulullah SAW pernah bercerita tentang seorang wanita pelacur dari Bani Israel yang dia memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia memberikan minum kepada seekor anjing yang sedang haus. Wanita itu mengikat sepatunya dengan kerudungnya dan mengambilkan air dari dalam sumur untuk seekor anjing yang sedang dalam kehausan. Di balik itu semua, Allah mengampuni dosa-dosa wanita itu dan memberikan kepadanya sebuah kenikmatan, yaitu kenikmatan surga. Karena bahwasanya kenikmatan yang kita miliki sekarang itu tidak ada artinya kalau dibanding kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, yaitu kenikmatan surga nantinya. Dari kisah-kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang bahwasanya pentingnya menjaga amal-amalan baik dengan niat yang ikhlas. Walaupun amalan itu terlihat kecil, namun dilandasi niat yang tulus dan ikhlas, maka dapat membuatnya menjadi besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun sebaliknya, walau amalan itu besar, maka dia dapat menjadi kecil jika niat kita bercampur dengan keangkuhan, kesombongan, keriaan tanpa landasan yang namanya keikhlasan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab tasawuf, sebuah keinginan tanpa amalan itu sama saja bualan belaga. Dengan kata lain, tidak ada nilainya. Begitu juga sebuah amalan tanpa landasan ilmu itu juga tidak ada nilainya. Juga sebuah ilmu tanpa amalan itu juga bagaikan pohon kayu yang tak berbuah. Begitu pula amalan yang dilandasi ilmu tapi tanpa keikhlasan itu juga akan membuatnya tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, semoga kisah ini dapat menginspirasi kita untuk senantiasa berbuat baik dan menjaga niat kita di dalam setiap amalan yang kita lakukan. Karena bahwasanya kesederhanaan amalan tidak mengurangi besarnya pahala jika dilakukan dengan niat yang baik. Kita harus berfokus pada kualitas niat dan amalan, bukan hanya pada banyaknya sebuah amalan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdinas siratal mustaqim.